Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bab baru sekarang nih. Belum selesai kemarin. Oh, kurang satu. Baiklah, kita selesaikan di bab hadis zani ini. Jadi hadis yang ke 1604 menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu hadhil qadurati. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian jauhilah hadhil qadurati, ucapan-ucapan kotor ini. Alladzi yang nahallahu ta'ala anha, Allah ta'ala itu melarang darinya, dari qadurah. Faman maka barang siapa yang alama biha, yang terlanjur melakukannya, fal yastatir, maka hendaklah dia bertabir, berhijab, bisitrillahi, dengan sutrohnya Allah, dengan tabir atau dengan hijabnya Allah. Waliyatub, dan hendaklah dia bertaubat ilallahi, kepada Allah. Fa'inahu, maka sesungguhnya kelakuan tadi, man, orang yang ia buktilana, dia menampakkan pada kami Rasul, safhatahu, apa yang dia lakukan tadi, dia menampakkan atau mengkabarkan atau menceritakan perbuatannya tadi. Nukim alaihi, kami akan tegakkan atasnya itu kitab Allah Ta'ala, kitabnya Allah Ta'ala. Rawal al-Hakimu wa huwa fil muwatta'i, meriwayatkan Hakim, dan dia ini hadis tadi adalah dari kitab Muwatta Imam Malik.
Min marosili Zaid bin Aslama, dari ya, mursal, dari kitab mursalnya Zaid bin Aslam. Nukim alaihi kitabullah ta'ala, itu maksudnya menghukumi dengan kitabnya Allah Ta'ala yang Allah perintahkan dengan hukuman had. Hadis ini ya, kalian jauhilah ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik, yang Allah Ta'ala itu melarang dari ucapan itu. Orang sudah lanjut melakukan itu, dia berbuat, kemudian dia ceritakan atau dia laporkan kepada seseorang yang berhak, maka akan dihukum. Kalau tidak dia terlanjur melakukan itu, terus dia tidak ceritakan kepada siapapun, dia ngaling-ngalingi, bahasa Jawanya ini, bertabir dengan tabirnya Allah, dia tidak ceritakan kepada siapapun kecuali dia mengadu kepada Allah saja, bertobat kepada Allah, ya cukup. Maka sesungguhnya jika orang tadi menampakkan, dia ceritakan ya, atau dia mengkabarkan kepada sesuatu barang yang terkena hukuman had, orang tidak ada tahu, kemudian dia ceritakan ya, dan perbuatan yang telah dia lakukan itu, maka terdengar kepada orang yang hak menghukum itu, ke pemerintahan, maka saat itu Rasulullah, kami akan menegakkan atasnya kitabullah ya, kalau kamu ceritakan itu ya sudah. Jadi sebisa mungkin Rasul itu tidak menghendaki menghukum hukuman had ini, sampai orang yang melapor saja tidak ada kabar, tidak ada apa-apa, tak tahu dia melapor saya ini zina, Rasul kan beremos. Tidak ada saksi, tidak ada orang yang tahu, mestinya dia bertaubat dan berharap kepada Allah Ta'ala supaya diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Jangan begitu ya. Kalau kamu sudah ceritakan itu ya sudah, dengan batas-batas sudah kamu melakukan itu dan ada persaksian atau cukup bukti kamu untuk dihukum had, ya sudah, kami akan menjalankan hukum itu. Tapi kalau kamu diam, tidak ada yang tahu, dan kamu bertabir dengan tabirnya Allah, kamu bertobat kepada Allah Ta'ala, ya harapannya Allah menerima taubatnya. Ya taubati perbuatan yang telah lalu. Sebagian pendapat ini ketika dia belum masuk Islam, kemudian dia ragu tentang perbuatannya, semenjak dia masuk Islam kemudian ceritakan, saya dulu pernah begini, tutup saja. Sebagian tidak begitu, sebagian sudah Islam tetapi dia melakukan hal seperti itu, kemudian tidak ada orang yang mengetahui dirinya, kemudian dia menginginkan bertobat kepada Allah Ta'ala, kemudian dia bertabir dengan tabirnya Allah Ta'ala, bertutup. Muslimin kan begitu ya. Ada seorang muslim itu kan diadili oleh Allah Ta'ala besok kan dalam keadaan tertutup, sehingga diceritakan kamu melakukan ini, kamu dulu di sini dengan ini, waktu ini, hari ini dan sebagainya, kamu melakukan ini. Tidak ada jawaban kecuali iya jawabannya. Semua sudah direkam oleh Allah Ta'ala. Jadi maaf, para ilmu teknologi kecanggihan orang sekarang itu masih kalah dengan ilmu teknologi yang sudah Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Mungkin taruhlah ada CCTV yang bisa merekam. Dari dulu sudah ada. Setiap manusia itu direkam oleh Allah Ta'ala yang akan ditampilkan besok di akhirat kelak. Jadi orang itu masuk ke neraka itu sudah lego, masuk surga juga lego. Tidak ada tuntutan, ya Allah kenapa saya masuk neraka, tidak. Allah Ta'ala akan tampakkan semua, kamu begini dan semuanya. Nah kalau dosa-dosa kecil kan Allah berkehendak
melakukan ini, dan dia tidak syirik ya, tidak melakukan dosa-dosa besar gitu ya, tidak syirik gitu ya. Nah kemudian Allah katakan kamu saya ampuni, kamu tutupi dosamu itu sebagaimana kamu dulu menutupi di dunia. Kalau bisa meninggalkan dosa syirik, termasuk dosa besar itu tadi. Bab baru, babu haddil qadfi, bab hukuman had bagi orang yang menuduh. Menuduh di sini ya menuduh zina yang dimaksud. Jadi orang menuduh itu pun ada sanksinya. Bukan hanya orang yang melakukan, tapi orang menuduh. Menuduh itu bagaimana? Dia itu mengatakan si dia berbuat begini, tapi dia tidak mendatangkan bukti atau saksinya. Itu namanya tuduhan. Jadi orang yang menuduh harus membawa saksi, kemudian orang yang dituduh harus sumpah. Kamu melakukan ini. Nah, saksinya ini harus. Ini. Nah, bagi orang yang dituduh dia harus sumpah. Wallahi saya tidak melakukan. Jadi bagi orang yang menuduh itu bukan sumpah, bukan wallahi saya melihat, bukan begitu. Tapi harus mendatangkan bukti, kalau tuduhan-tuduhan kepada hukum had ini. 1065. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, lama nazala, tatkala turun udri, apa pembersihan, qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbari, di atas mimbar khutbah maksudnya. Fadza karodzalika, dan beliau menyebutkan yang demikian itu, wa talal Qur'ana, dan beliau membaca Al-Qur'an. Falama nazala, maka tatkala beliau turun dari mimbar, amara, beliau memerintahkan birojula ini dengan 2 orang laki-laki, wa imro'atin, dan 1 orang perempuan. Faluribu, maka mereka dipukul al-hada sebagai hukuman had. Ahrojau Ahmadu wal arba'atu wa asyara ilaihi al-Bukhari. Mengeluarkan hadis ini Ahmad wal arba'atu, dan imam yang 4, dan bersyarat padanya itu dengan Imam Bukhari. Jadi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikabari, ada kabar tentang pembersihan si istrinya ya, Aisyah radhiyallahu anha, yang dituduh zina dengan Sofwan atau nyeleweng gitu ya, dengan Sofwan bin Atol. Kemudian kan sampai berapa, 29 hari ya, 1 bulan beliau itu mengasingkan diri karena berita sudah santer. Dan Aisyah pun juga tidak bisa membela diri kecuali menangis, karena hampir tiap orang sudah dia berjalan dengan seorang laki-laki yang bukan istrinya, kan membela diri kan sudah tidak bisa. Banter saat itu, cepat sekali dimanfaatkan oleh orang-orang munafik berita-berita itu. Dia sudah lupa bahwasanya Aisyah ini adalah istri tercinta daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah lupa, ya itu. Ya. Maka ketika itu, ya, pembersih, artinya ayat turun itu ya, wahyu bahwasanya Aisyah tidak berbuat seperti itu, langsung dari Allah Taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, kemudian membaca Al-Quran. Surat An-Nur di sini tentang itu. Terus kemudian setelah itu Rasulullah turun dari mimbar, dia memerintahkan 2 orang laki-laki. Kalau di sini disebutkan huma, keduanya itu adalah Hisan bil Sabit dan
Mistah bin Asasa. Kemudian kalau perempuannya itu adalah Hamnah bin Jahsin. Ceritanya di Al-Quran mestinya ya. Fi suratin Nur. Innalladzi ja'u bil ifki. Di ayat yang ke-11 Innalladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu datang dengan membawa berita bohong itu usbatun minkum, golongan dari kalangan kalian. Jadi orang-orang muslimin sendiri yang menyebarkan berita itu ifki itu tadi. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Janganlah kamu itu berprasangka itu jelek buat kalian, bahkan dia itu adalah baik buat kalian. Kan orang di fitnah kan dosanya hilang, kan baik banget, walaupun rekoso itu. Katanya kan rekoso itu ya. Dan buat orang yang memfitnah itu adalah panen dosa dia, ya. Likul imri'in minhum maktasafa bil ismi, ya. Setiap-tiap dari mereka itu adalah orang-orang yang menanggung dari dosa. Waladina tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim, dan orang-orang yang mereka itu mengambil dari dosa-dosa besar dari mereka itu adalah bagi mereka itu ada siksaan yang besar, yang adzim. Ini beliau membaca ayat itu yang lain mungkin ya. Karena dengan ini memang selanjutnya masih bercerita tentang itu. Laula id sami'tumu dzannal mu'minina wal mu'minati bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Ya, kenapa ketika mereka itu mendengarkan tentang berita-berita itu ya, mereka tidak berprasangka baik kepada orang-orang yang beriman, ya. Pada dirinya itu adalah kebaikan, dan ini adalah berita yang bohong, ya. Dia tidak mengatakan hadza ifkum mubin, dia tidak, sudah namanya dalam fitnah itu sudah tidak mengenal lagi siapa Aisyah radhiyallahu anha, adanya cuman kenyataan, tidak dipikir panjang. Siapa tuh Aisyah itu? Masa ya seperti itu gitu. Dia baik bertahun-tahun dia cuman berita yang tidak benar, tidak jelas. Nah, sudah jatuh ya. Kok muslimin seperti itu disebarluaskan seperti itu. Lah, salah satunya si pemberita bohong ini adalah si Mistah bin Asasah ini orang miskin yang penghidupannya itu disuplai dari Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya si Aisyah ini. Orang yang hidupnya ini, ya penghidupannya itu diberi jatah oleh bapaknya si Aisyah ini. Ini ikut menyebarkan berita bohong di Mistah ini. Sampai si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini bersumpah, saya hentikan. Mulai saat ini tidak akan saya beri sedekah lagi kamu. Terdengarlah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang. Itu urusan dia, apakah kamu memberikan sedekah ya? Terus jangan kamu menghilangkan pahala sedekah kamu lantaran dia berbuat jelek kepada keluargamu. Jadi kita memberikan sedekah kepada orang lain kok balik jelek, terus kamu bersumpah, gelo saya ngasih kamu itu getun kamu itu aja, malah nggak ada pahalanya, ya. Ini kan disindir oleh Allah Ta'ala. Walayak tanghi ulul fadli minkum wasya'a ayyak
ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Itu di ayat 22 Quran itu. Janganlah bersumpah orang-orang yang punya kelebihan dari kalian itu dan punya keluasan, punya al-fadli minkum wasa'at, punya keluasan soal harta. Jangan kamu bersumpah tidak memberi. Jangan bersumpah bahwasanya ayyutu ulil qurba, kamu mendatangkan dari kepada orang-orang yang masih kerabatmu, kemudian orang miskin, orang-orang yang hijrah dalam fisabilillah, sampai Allah Ta'ala menyebutkan wal ya'fu wal yasfahu, dan maafkanlah mereka, dan bila maaf pada mereka kamu harus berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, kamu tidak senang toh kalau Allah Ta'ala itu memberikan ampun kepada kamu. Ini wajar ya, memberikan sesuatu, merasa punya jasa dengan penghidupannya, disufle dari dirinya, anak saya dituduh dan dia ikut menyebarkan berita bohong itu. Mulai sekarang tak hentikan, saya tidak akan memberikan sedekah kepada kamu lagi. Ternyata ditegur oleh Allah Ta'ala, tidak boleh. Biar ya urusan dia juga, kamu memberikan sedekah ya urusan kamu, sementara dia berbuat dosa juga urusan dia. Dari dulu ya, kalau muslimin terkena suatu musibah atau suatu bencana atau ujian itu, rata-rata muslimin sendirilah yang menyebarkan berita-berita itu, jadi musuh yang paling berat di kalangan kita ini. Orang-orang munafik, bulune Abdullah bin Ubay bin Salul, bulune. Nah, ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang yang disebutkan Hisam bin Sabit, Mistah bin Asasa, terus kemudian Hanah bin Jahsin ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditangkap kemudian dipukul. Dan pemukulan itu adalah 80 kali. Sama niat jaldah. Surat An-Nur juga ya. An-Nur dipukul 80 kali pukulan. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata, awala li'anin, permulaan li'an, karena fil islami, adalah pada Islam itu, ana syarika bna samha, bahwasanya Syarik bin Samha itu qadhafahu Hilal bin Umayyah, menuduh kepada Hilal bin Umayyah bi imra'atin, dengan istrinya. Faqala lahu, maka berkata kepadanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinah, harus ada bukti, harus ada buktinya ini. Wa ila, dan jika tidak, fahatta fi dhuhrika, maka dicambuk pada punggungmu. Al-hadis artinya di sini panjang soalnya. Akhrajahu Abu Ya'la wa rijaluhu thiqatun wa fil Bukhari, dan pada Imam Bukhari nahwuhu, semisalnya min hadis Ibnu Abbasin, semisal hadisnya Ibnu Abbas ini. Sama. Jadi permulaan awal-awal ada orang yang sumpah li'an ini, li'an itu li'an tadi kan melaknat. Jadi menuduh, ya, istrinya dituduh
kamu berzina dengan dia lah itu. Ya kan dituduh. Jadi nanti tergantung istrinya atau orang yang dituduh. Kalau dia sumpah dan orang yang menuduh harus mendatangkan 4 saksi. 5 kalinya dia bersumpah kalau dia bohong, maka Allah akan melaknat pada dirinya. Nah, maka Rasulullah bukti harus ada bukti ya ini. Dituduh gitu ya. Awal-awalnya kan si Syarik ibnu Samkha ini yang menuduh pada Hilal ibnu Umayyah bahwasanya si Hilal ibnu Umayyah ini berzina dengan istrinya. Dan istrinya si Syarik ini. Nah kalau orang sudah seperti itu, nah nanti tergantung kejujurannya tidak sebenarnya benar. Seandainya si perempuan ini nekat, dia melakukan tapi dia nekat, dia menyanggah, wallahi saya tidak melakukan itu, suami saya bohong, suaminya bohong gitu, ya sudah. Si laki-laki ini ya dipukul. Nah ternyata dia bohong, ya urusan dia dengan Allah Ta'ala. Dan kalau sudah seperti ini, suami istri sudah terjadi sumpah liat ini, cerai hukumnya. Cerai. Nah masing-masing suami menuduh istri ya, secara otomatis dia cerai. Bukan hanya soal ini, bahkan yang lain, ya hati-hati seorang laki-laki atau seorang bapak ini berbicara dengan istrinya, jangan mudah-mudah mengatakan kamu tak cerai. Mainannya itu jadi sungguhan, sungguhannya pun jadi sungguhan. Kamu tak cerai, gampang kamu tak cerai dan lain sebagainya. Jangan ngono tenang hukumnya itu. Maka harus kan yang megang cerai itu kan seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan tidak bisa, gue tak pegat pak, gue tidak bisa. Seorang perempuan itu tidak bisa menceraikan kecuali cuma mengajukan saja, ya, mengajukan. Dia mengajukan cerai, laki-lakinya ya sudah, ya tidak apa-apa tak langgati. Dia harus mengembalikan maharnya. Aku cerainan lah, maunya begitu si orang perempuan itu. Maka kok laki-lakinya mengiyakan, ya wis tak pegat, maka seorang perempuan harus mengembalikan mahar dia. Padahal orang Arab itu maharnya tidak sedikit dari dulu. Walaupun Rasulullah juga mencontohkan yang paling ringan sampai bacaan Al-Quran itu, tapi kenyataannya juga Masya Allah, ya boleh orang seperti itu. Maka seorang suami tidak gampang-gampang gitu ya, hukumannya nanti akan menjadi berat buat dia. Ucapan cerai itu bukan sederhana, tapi sampai dia itu nanti taruhlah orang tidak paham, harus diberitahu. Orang itu tidak tahu kok dia punya cerai ini, ngomongnya cerai, harus diberitahu. Jangan mudah-mudah seperti itu. Nah kembali ke hadis ini, sumpah li'an itu terjadi dulu, permulaannya kejadian itu si Syarik ibnu Samkha ini berurusan dengan Hilal ibnu Umayyah. Kalau soal berita bohong ini ya, tentang Aisyah ini nanti dicari di surat An-Nur ya, di surat An-Nur itu beritanya memang begitu. Dan ketika Aisyah itu sudah namanya dibersihkan oleh Allah Ta'ala gitu ya, dibersihkan oleh Allah Ta'ala, ya sudah selesai mereka. Karena tidak ada rasa dengan Rasul pun sudah. Kepada Mistah juga tidak ada permasalahan, Hisam bin Thabit juga tidak ada permasalahan, Hanah bin Jahsy juga ada permasalahan, kecuali Allah memerintahkan itu bukan karena dia sakit hati, bukan, tapi karena menjalankan hukum Allah Ta'ala ini. Hukum Allah Ta'ala ini banter dulu nih, cepat loh nih, berita ini cepat sekali, padahal belum teknologi baru sekarang, HP belum ada. Berita omong kan bisa dibayangkan di urusan soal seperti ini itu sudah lewat mulut ke mulut itu sudah, dan kilawak pola. Dan kita hati-hati harus itu. Oh iya,
Padahal belum tahu. Hati-hati. Dan termasuk juga berita-berita walaupun mungkin kejadiannya benar, tapi sering ada tambahan. Kalau banjir 2 meter, 2 menit 5 meter lenser, saya terbaik ngerti-ngerti buat. Ya. Kok ya gampang berita atau seperti itu. Kita lebih terjaga. Jadi hati-hati dalam hal berita ini. Kalau tidak, apalagi tulisan seperti ini. Lebih baik kita diam. Kalau tidak ngerti, kita diam. Ngerti pun kalau memang saksi tidak ada, terus mengapa? Apalagi cuma menuduh. Nah, Masya Allah. Menuduh ada orang keluar dari rumah berdua bukan suami istri, terus wah cetok. Cetok apa? Mungkin dia juga melakukan. Mungkin pun gitu, medal kayak ngelawan tuh benak nih, celonone. Gila benak ke celonone. Pun. Nah, Bapak, Ibu, kalian yang mengerti, dan sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan, tinggal berapa hari nih? Ini tanggal pinten ini? Kalau menurut saudara kita di Muhammadiyah itu tanggal 23 Masa itu satu niku nggih. Terus ngumumke jauh-jauh hari. Nggih, pun ngumumke nggih ngumumke. Dan nanti kalau Ramadan kita tetap masih 10 hari nggih. Saya ada nggih. Gitu, alhamdulillah. Nanti kalau Ramadan pun amalan sendiri-sendiri. Amalan diri artinya monggo giatkan kembali, ditingkatkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Fa'aqulu wa lillahi ta'ala alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.